Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KRAM yang beranggotakan Muhammad Denandi Putra, Rizkaliana, dan Rizky Pratama ingin menjelaskan mengenai proyek yang akan kami buat, yaitu proyek implementasi Jimbra Network Edition untuk PT Dekari Inovasi Bangsa. Jimbra ini merupakan sebuah aplikasi collaboration untuk menjalankan sebuah email server. Adapun sebelum menjalankan implementasi, dari kami sebagai vendor menyiapkan penawaran terlebih dahulu untuk klien kami. Ini berikut ini penawaran yang sudah kami buat. Ya, ini penawaran dari kami. Yang pertama ada 4 item di sini. Yang pertama itu ada lisensi Jimbra dengan tipe Professional Edition dengan quantity 500. Dengan harga per kuantitinya itu ada 625.750 dan di total dengan kuantiti 500 itu ada sekitar 312.875.000. Dan selanjutnya ini ada tipe yang kedua Professional Edition dengan harga 179.500, kuantiti juga 500. Kemudian yang poin ketiga itu ada Professional Services. Ini ada beberapa sub itemnya, yaitu implementasi Jimbra secara onsite, dokumentasi sistem, migrasi user mailbox, modul panduan, dan garansi support selama 1 bulan dengan harga sekitar 82.500.000. Kemudian poin terakhir ini ada maintenance support premium selama 1 tahun dengan metode penanganan bisa melalui telepon, SMS, chat, email, dan remote. Kemudian ada layanan perbaikan 8x5 dengan harga 54 juta. Dari semua itu totalnya sekitar 593.037.500. Selanjutnya, jika dari pihak klien sudah setuju dengan penawaran dari kami, nanti dari pihak klien akan mengirimkan purchase order kepada kami. Berikut ini purchase order yang dikirimkan dari klien. Ini secara poin sama dan totalnya pun sama. Ini contohnya purchase ordernya. Ya, demikianlah penawaran yang sudah kami buat dan sudah kami kirimkan kepada klien kami. Kemudian dari klien kami juga sudah mengirimkan purchase order kepada kami. Untuk selanjutnya akan diproses SPK dari klien kami untuk dikirimkan kepada kami. Selanjutnya, setelah penawaran dan PO sesuai kesepakatan, maka dari sisi klien memberikan surat tugas dalam bentuk SPK. SPK ini adalah dokumen yang biasa klien berikan kepada vendor untuk melaksanakan pekerjaannya setelah PO dan penawaran selesai dibuat. Dalam SPK ini berisi poin-poin penting yang harus diperhatikan vendor saat menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, ini adalah dokumen SPK-nya. Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa Subandi selaku dari pihak klien PT Dekari Inovasi Bangsa dan Sugianto selaku dari pihak vendor PT Bahagia Permai. Dalam SPK ini berisi poin-poin penting yang harus diperhatikan vendor, yaitu pekerjaannya. Selanjutnya, secara bersama-sama disebut para pihak dengan ini sepakat menandatangani surat perintah kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Pekerjaannya yaitu implementasi Zimbra Mail Server Network Edition dengan harga berikut ini. Lalu, denda apabila pihak kedua tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% untuk setiap hari kalender keterlambatan sampai dengan maksimal 5% dari nilai pekerjaan tanpa PPN. Jaminannya, yang pertama, pihak kedua menjamin akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK dan dokumen pengadaan yang merupakan satu kesatuan dengan SPK ini, antara lain kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis atau nomor katalog dan berita acara penjelasannya. Apabila SPK sudah turun dan sudah disetujui kedua belah pihak, maka implementasi bisa dilakukan secara langsung dan berikut detail pekerjaannya.
Selanjutnya, ketika PO dan SPK sudah ditandatangani dan sudah disetujui kedua belah pihak, dari segi vendor, dia bisa melakukan dan melaksanakan pekerjaannya secara langsung. Biasanya dari vendor akan memberikan timeline atau urutan-urutan pekerjaan apa aja yang akan mereka lakukan. Dalam hal ini, karena ini adalah rencana pekerjaan implementasi Zimbra Network Edition, di sini ada beberapa poin timelinenya. Ini timeline ini bersifat teknis, jadi sifatnya sendiri bersifat teknis dan ini dilakukan oleh tenaga ahli yang biasanya mengerjakan. Nah, sini ada beberapa contohnya. Ini preliminary survey dan data collection. Ini adalah sebelum dia melakukan implementasi, dia survei dulu apakah infrastrukturnya memadai, konfigurasi network memadai, sistem memadai, dan data akun, serta pembuatan server sizing. Nah, pembuatan server sizing ini nanti juga ada karena berkaitan dengan proses implementasi yang lainnya nih. Sini ada LDAP, ada mailbox, ada MTA, ada archive. Nah, itu sesuai dengan server sizing yang akan kita buat atau yang telah dibuat ya. Nah, dalam hal ini kami sudah membuat server sizingnya, yaitu ini. Nah, jadi di sini di server sizing ini ada topologi yang ada, kemudian di sini ada keterangannya dan spesifikasi dari server sizingnya. Untuk LDAP, mailbox, MTA, archive, backup, dia memiliki satu VM dengan vCPU-nya sekian dan virtual RAM-nya sekian serta storage-nya sekian. Nah, ini komponennya dan beberapa catatannya. Ini nanti silahkan dilihat pada dokumennya tersendiri. Oke. Setelah server sizingnya sudah dibuat, maka di sini kita langsung masuk ke tahap implementasi yang bersifat teknis. Dan ini dilakukan oleh tenaga ahlinya yang ada persiapan sistem, konfigurasi IP address, DNS segala macam. Ini dilakukan sesuai dengan server sizingnya. Ini timelinenya. Dan ini yang dimerahi adalah ini hari libur. Hari 6 ke 7 ini kan Sabtu Minggu. Jadi merah ini artinya libur, tidak melaksanakan pekerjaan. Ini dari sisi timeline. Kemudian kalau ini semua sudah selesai dilaksanakan, tahap akhir yaitu adalah serah terima penyelesaian pekerjaan. Gimana caranya proyek ini kita bisa serah terimakan? Yaitu dengan membuat berita acara serah terima. Nah, berita acara serah terima ini diperlukan sebagai bukti yang ditandatangani kedua belah pihak agar secara resmi proyek ini bisa diselesaikan. Jadi supaya uangnya bisa cair, ini harus membuat berita acara. Contoh di sini ada berita acaranya sudah kami buat antara kedua belah pihak. Jadi berita acara ini diprint dalam 2 rangkap dan ditandatangani kedua belah pihak dengan menggunakan materai di kolom ini masing-masing, kolom tanda tangan masing-masing. Oke, setelah itu di penjelasannya dari berita acara ini ada pihak pertama yaitu dari Subandi. Ini sesuai namanya dan jabatannya ini sesuai dengan yang ada di SPK ya. Di SPK ini kebetulan Subandi, jabatannya VP IT Operation, perusahaannya PT Dekari Inovasi Bangsa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Dekari Inovasi Bangsa disebut sebagai pihak pertama. Pihak kedua adalah Sugianto dari PT Bahagia Permai, disebut pihak kedua. Nah, pada tanggal 30 Oktober contohnya, ini pekerjaannya, rinciannya adalah sebagai berikut. Ada implementasi, ada pembelian lisensi dan maintenance. Menyatakan bahwa ini sudah selesai dilaksanakan.
Kemudian ini kalau misalkan kedua belah pihak sudah merasa bahwa proyeknya sudah selesai dan sesuai dengan keinginannya, maka tanda tangan, berita acara selesai, kita bisa masuk ke dalam tahap maintenance. Setelah itu, setelah proyek selesai, maka proses administrasi bisa langsung dilaksanakan dan diserahkan ke pihak administrasi. Demikian presentasi proyek dari kelompok kami terkait dengan proyek Zimbra, implementasi Zimbra Network Edition. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.